Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nama saya Ida Ayu Indira Herdasari, NPM 1905170140 dari kelas 6A Akuntansi Malam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai liabilitas dan pendapatan untuk melengkapi mata kuliah teori akuntansi yang dibimbing oleh Bapak Sukma Lesmana, SE MSI. Yang pertama, kita akan membahas tentang liabilitas. Nah, apa itu liabilitas? Liabilitas adalah istilah lain untuk kewajiban. Arti liabilitas juga biasa dikaitkan dengan utang. Dikutip dari Investopedia, liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu, biasanya didasarkan atas nilai uang. Namun selain uang, liabilitas bisa berupa kewajiban dalam bentuk jasa, barang, atau manfaat ekonomi lainnya. Dalam pencatatan neraca, liabilitas akan dicatat di sebelah kanan atau berlawanan dengan aset. Dalam persamaan akuntansi, kemudian disingkat ALE, yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Rumusnya yaitu aset sama dengan utang tambah modal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis liabilitas. Jenis-jenis liabilitas terbagi dua. Yang pertama ada liabilitas jangka panjang atau long-term liabilities, dan yang kedua adalah liabilitas jangka pendek atau current liabilities. Yang pertama ada liabilitas jangka panjang atau long-term liabilities. Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dengan tempo lama, yaitu dalam satu siklus laporan keuangan perusahaan. Liabilitas ini dapat disebut juga sebagai utang tidak lancar, karena perusahaan tidak dapat membayarkan kewajiban ini kurang dari periode 1 tahun. Contohnya, seperti utang bank, utang hipotek, utang obligasi, kredit noveltasi, utang subduersi, utang pemegang saham, dan utang sewa. Selanjutnya yang kedua ada liabilitas jangka pendek atau current liabilities. Liabilities jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang pembayarannya kurang dari setahun, misalnya per bulan, per kuartal, atau per semester. Istilah lain untuk menyebut liabilitas ini adalah utang lancar, karena perusahaan perlu membayarkannya beberapa kali dalam 1 tahun. Contohnya seperti kredit rekening koran, tagihan listrik, tagihan air, cicilan mesin, dan pajak penghasilan atau PPh. Dalam neraca keuangan, pelaporan liabilitas jangka pendek biasanya digabung menjadi satu. Misalnya, tagihan listrik 3 bulan sekali, maka dalam neraca keuangan adalah total pembayaran yang dilakukan 4 kali dalam setahun. Berikutnya, contoh laporan keuangan liabilitas dari PT Jaya Makmur Tbk pada periode 31 Desember 2020. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan langsung ke total liabilitas jangka pendek sebesar 274.847.910 dan total liabilitas jangka panjang sebesar 319.660.588. Jika dijumlahkan merupakan liabilitas keseluruhan sebesar 594.538.468. Ini merupakan contoh dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Masuklah kita pada materi kedua, yaitu pendapatan. Nah, apa itu pendapatan? Berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak hanya hasil dari penjualan. Pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen, dan royalti. Semuanya dijumlahkan dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Selain itu,
Pendapatan juga bisa didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. Pendapatan merupakan faktor penting dalam perusahaan karena merupakan tolak ukur maju atau mundurnya sebuah perusahaan. Semakin besar pendapatan, perusahaan tersebut dinilai semakin maju, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis pendapatan. Dalam perbankan, jenis pendapatan dibagi dua. Yang pertama ada pendapatan operasional. Apa itu pendapatan operasional? Pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Pendapatan operasional dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, pendapatan bersih. Pendapatan bersih yaitu pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi faktor return barang dan potongan penjualan. Dan yang kedua ada pendapatan kotor. Pendapatan kotor yaitu pendapatan dari nilai asli dan faktur penjualan sebelum dikurangi faktor return barang dan potongan penjualan. Yang kedua ada pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan. Nah, pendapatan non-operasional dibagi menjadi dua golongan juga. Yang pertama ada hasil sewa. Hasil sewa merupakan hasil yang didapat setelah menyewakan suatu objek, misalnya menyewakan rumah atau mobil. Yang kedua ada bunga. Bunga merupakan hasil yang didapat setelah meminjamkan uang kepada pihak lain. Selanjutnya kita akan membahas sumber-sumber pendapatan. Sumber pendapatan perusahaan dibagi menjadi 3. Menurut Suparmoko dalam Artaman, tahun 2015 ada 3 golongan pendapatan. Yang pertama, dari gaji atau upah. Pendapatan seseorang yang didapat setelah bekerja dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 bulan. Tapi ada juga gaji yang dibayarkan per hari dan per minggu. Yang kedua, ada dari usaha sendiri. Pendapatan dari total penjualan barang atau jasa setelah dikurangi total biaya produksi. Misalnya, pendapatan dari hasil jualan toko kelontong. Dan yang terakhir, dari pendapatan lain. Biasanya pendapatan lain didapat di luar dari gaji dan usaha sendiri. Pendapatan lain didapat tanpa adanya kegiatan usaha. Misalnya hasil menyewakan rumah, mobil, aset berharga lainnya, atau dari investasi. Masuklah kita ke penutup pada materi ini yaitu kesimpulan. Berikut kesimpulan dari materi kita. Yang pertama, dikutip dari Investopedia, liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu, biasanya didasarkan atas nilai uang. Yang kedua, liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dengan tempo lama, yaitu dalam satu siklus laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang pembayarannya kurang dari setahun, misalnya per bulan, per kuartal, atau per semester. Yang keempat, liabilitas merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, terutama bagi perusahaan baru berkembang. Akan tetapi, jika manajemen liabilitasnya tertata rapi, maka Anda tidak perlu khawatir perusahaan akan kolaps karena terlalu banyak liabilitas. Yang kelima, berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Yang keenam, pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Dan yang terakhir, pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.